Baik, di sini saya Karina Mania akan menjawab tugas ESDAL dengan memberikan salah satu contoh studi kasus sederhana untuk menjelaskan kondisi efisien menggunakan model Edward Box ini. Nah, jadi untuk menggunakan teori Edward Box nanti untuk mengenai konsep efisiensi dan optimalitas pada konsumen dan produsen menjadi dasar ekonomi kesejahteraan, kita harus tahu dulu definisi ekonomi kesejahteraan. Itu merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keinginan, efisiensi dan pemilihan berbagai penggunaan sumber daya oleh masyarakat atau konsumen. Jadi nanti di dalam model Edward Box ini akan ada dua kurva di mana nanti akan disatukan, di mana salah satunya akan ada bentuk yang terbalik dari sudut kanan atas dan dia akan berbentuk box. Nah, diagram ini akan menunjukkan dan mencerminkan distribusi barang atau jasa antar dua kelompok atau individu dalam masyarakat. Nah, diagram ini bisa digunakan untuk menjelaskan distribusi kesejahteraan di dalam masyarakat, di mana kesejahteraan itu dimaknai dengan jumlah barang yang bisa dikonsumsi oleh setiap individu atau konsumen. Jadi, model pertukaran atau teori Edward Box ini merupakan, menurut Pareto efisiensi, merupakan alokasi sumber daya yang dapat dikatakan efisien bila barang dan jasa yang ada tidak dapat dialokasikan antar konsumen itu tanpa salah satu konsumen itu dirugikan atau merasa menurun tingkat kepuasannya. Nah, prinsip ini yang disebut optimalisasi untuk tujuan yang pertama tadi. Nah, jadi maksudnya itu misalkan ada suatu perusahaan atau produsen yang tidak dapat memproduksi barang atau jasa lagi, jadi mereka itu tidak dapat menambah manfaat dari suatu kegiatan ekonomi itu lagi, tapi salah satu konsumen itu tidak menurun ke tingkat kepuasannya itu. Jadi mereka konsumen itu tidak merasa dirugikan meskipun mereka tidak lagi bisa menambah manfaat dari suatu kegiatan ekonomi yang mereka hasilkan itu. Baik, jadi sesuatu itu dapat dikatakan efisien apabila dapat memenuhi 4 syarat berikut ini. Yang pertama itu ada produksi efisien, di mana ada dua faktor yang sering kita gunakan yaitu K dan L. K itu udah modal dan L labor atau tenaga kerja. Nah, yang kedua ada pertukaran efisien. Nah, ini nanti menggunakan modal Edward Box ini itu akan mengukur tingkat kepuasan yang bisa bertambah seiring titik pertukaran antar konsumen nanti. Nah, di sini ada MRS XYA sama dengan MRS XYB sama dengan PY or PX. Jadi MRS ini merupakan marginal rate of substitution, ya ini jumlah barang satu yang harus dikorbankan ketika akan menambah satu unit barang lain. Nah, ini akan tercapai apabila pengorbanan yang kita keluarkan dalam memilih barang lain itu sama dengan pengorbanan orang lain ketika melakukan pertukaran barang ke kita. Jadi nanti maka hasilnya itu MRSXYA sama dengan MRSXYB sama dengan PY or PX. Nah, yang ketiga itu ada apabila struktur pasar itu efisien, struktur dari pasar itu efisien. Yang ketiga, itu ada struktur pasar persaingan sempurna. Karena mereka merupakan price taker, pengambil harga, di mana mereka itu tidak dapat menentukan harga karena kondisi mereka Pareto Optimum itu harus selain adanya kebijakan intervensi dari pemerintah, itu ada dikuasai oleh mekanisme pasar. Jadi mereka tidak bisa mengambil harga, pembuat harga atau price maker seperti di pasar monopoli. Jadi di sini saya akan memberikan contoh yang sangat sederhana. Misalnya di sini ada gambaran tentang dua individu dari Pak Budi yang bekerja di daerah pesisir dan Bu Susi yang bekerja di daerah pegunungan itu diasumsikan menjadi A dan B yang memiliki perolehan dua barang yang berbeda nanti untuk melakukan pertukaran.
ikan dan sayur mayur di sini saya asumsikan menjadi X dan Y. Maka dari keduanya itu akan diperoleh XYA dan XYB. Nanti diaplikasikan menggunakan teori Edward Box, itu akan ada dua kurva yang salah satunya itu ada bentuk terbalik dari sudut kanan atas. Jadi dia nanti akan berbentuk seperti box. Dan nanti pada slide berikutnya saya akan mencoba menambahkan gambar tentang bagaimana dua kurva tersebut bisa mencapai titik pertukaran yang efisien untuk menghasilkan MRS XYA sama dengan MRS XYB sama dengan PX or PY. Nah, baik, jadi ini dua individu yang kita asumsikan tadi sebagai Pak Budi dan Bu Susi, itu A dan B variabelnya. Jadi ada dua kurva, ini dua produksinya kita alokasikan dengan K dan L. Nah, jadi ini kita anggap kurva A dan ini kurva B, dan Y dan X ini merupakan kedua barang yang tadi kita asumsikan sebagai variabel dari ikan dan sayur. Nah, jadi kita misalkan A ini itu mengkonsumsi barang X itu lebih banyak dibanding dengan barang Y. Sementara yang B itu mengkonsumsi barang Y itu lebih banyak dibanding barang X. Jadi Y lebih banyak dibanding X. Nah, dari kedua ini nanti bisa digambarkan model Edward Box-nya dari kedua ini. Baik, jadi ini gambaran dua kurva yang sudah digabung ya. Sebenarnya ini kan bentuknya box, cuman agak lebar dikit supaya lebih jelas. Nah, jadi tadi individu A itu lebih banyak mengkonsumsi X dibanding dengan Y. Ini kita titik-titik. Begitupun sebaliknya, individu B itu lebih banyak mengkonsumsi Y dibanding dengan X. Nah, di sini ada titik pertemuan antara kedua individu. Nah, ini di mana menjadi titik awal mereka akan mulai melakukan pertukaran menggunakan preferensi yang mereka miliki. Jadi setiap individu itu memiliki preferensi masing-masing. Preferensi ini merupakan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh setiap diri dari konsumen. Jadi semakin tinggi, semakin naik ke atas tingkat kurvanya, itu merupakan semakin tinggi juga kepuasan yang mereka rasakan. Ini asumsikan IC 1, IC 2. Nah, ini merupakan tingkat kepuasan, kurva tingkat kepuasan paling atas dari setiap individu. Nah, ini lanjutannya. Ini kan merupakan titik awal dari mereka mulai melakukan pertukaran menggunakan preferensi di masing individu, di setiap individu A maupun B. Nah, jadi ini kita gambar kurvanya, kita tarik. Semakin tinggi kurvanya itu menggambarkan tingkat kepuasan dari individu yang A ini, karena dia banyak mengkonsumsi yang barang X dibanding dengan Y. Nah, karena yang kurva B ini terbalik dari sudut kanan ke atas, jadi kurvanya itu mengarah ke arah sini. Jadi nanti kita gambar. Nah, ini kita gambar kurvanya untuk menggambarkan tingkat kepuasan dari individu yang B. Nah, titik-titik ini, pertemuan ini, itu titik D ini kita asumsikan sebagai titik D. Nah, ini kita asumsikan sebagai titik E, F, dan G. Nah, titik E, F, G ini merupakan titik pertukaran antara individu yang berapakah barang X yang harus dikorbankan untuk bertukar dengan barang Y. Nah, ini titik-titik ini. Begitupun yang sebaliknya, individu B, berapakah barang Y yang harus dia korbankan untuk bertukar dengan barang X.
Nah, di titik pertukaran ini selalu akan ada tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Nah, jadi titik pertukaran ini nggak hanya 3 kurva ini saja. Jadi titik pertukaran ini masih bisa terus bertambah atau terus berulang selama mereka masih di posisi kurva kontrak namanya kontrak kurve. Jadi ini namanya kontrak kurve yang kayak bentuk box ini. Jadi nanti selama mereka masih berada di titik-titik ini, jadi kurva tingkat kepuasan itu akan terus berulang selama mereka masih berada di sekitar kontrak kurve ini. Nah, ini ujung dari tarikan ini yang pertama tadi, kurva ini dinamakan MRSXYA. Nah, ini yang dinamakan tadi. Nih, ini MRSXYB. Nah, maka dari kedua titik ini nanti akan menghasilkan. Nah, dari titik D tadi ini, itu dari titik awal tadi ini, dari sudut yang pertama, tingkat kepuasan kurva yang paling tinggi itu akan menghasilkan MRSXYA dan MRSXYB. Oh iya, saya lupa. Ini kita asumsikan sebagai bentuk dari A1, ini A2, dan ini A3. Ini merupakan kurva tingkat kepuasan yang paling tinggi dari individu A. Sementara yang ini itu kita asumsikan sebagai, nah yang dari sini ini B1 dari, kita tarik ini B1, ini B2, dan ini B3. Nah, sebaliknya kurva karena dia bentuknya berbalik, jadi ini merupakan tingkat kepuasan dari tingkat kepuasan paling tinggi dari individu B. Nah, jadi dari titik D ini akan menghasilkan ini kurva yang paling tinggi, karena kita tulis tadi kurva yang paling tinggi ini, maka dia akan MRSXY ini sama dengan MRSXYB. Nah, ini akan menghasilkan PX atau dengan PY. Nah, dari sini ini sudah dapat dikatakan sebagai efisien, karena dia sudah sudah membuktikan bahwa tentang syarat efisien tadi itu, yang pertama itu produksi efisien dari alokasi dari variabel yang faktor K dan L, modal dan tenaga kerja tadi. Nah, ini sudah dapat dikatakan efisien. Baiklah, itu tadi contoh studi kasus sederhana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dapat saya jelaskan dan saya pahami dengan menggunakan model teori Edward Box tadi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.